Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam bahasan tentang ilmu tajwid. Nah, di sini saya ditanya oleh teman-teman, "Bang, ini bulan Ramadan. Kami biasa di kampung disuruh menjadi imam bergantian. Nah, kalau di kampung itu umumnya kami membaca ayat atau sholat tarawih itu cepat gitu. Ya, jadi mereka menanyakan bagaimana cara menyambungnya itu supaya bacaannya bisa cepat dan dia benar. Oke, baik. Nah, di sini kalau bacaan cepat itu biasanya bacaannya itu disebut istilahnya hadar, dengan cepat. Nah, hadar ini dia cepat, dia bisa mewasol huruf yang kalimahnya itu bisa disatukan atau disambung. Nah, tapi dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang benar. Dia bukan terburu-buru, tetapi membacanya memang cepat. Jadi, biasanya bacaan-bacaan yang disambung itu dia yang suka berubah-ubah itu ketika ada hamzah wasol atau dia ada alif lam. Nah, itu. Kalau huruf yang lain selain dari itu, dia mengikuti kepada barisnya saja. Barisnya atas tetap dibaca atas, barisnya bawah tetap dibaca bawah. Nah, sedangkan hamzah wasol dia apabila di awal kalimat dia tetap dibaca gitu. Tapi apabila hamzah wasol itu dia di tengah-tengah kalimat atau huruf sebelumnya ada berharokat dan dia mau disambung, maka hamzah wasolnya itu mengalah, harokatnya dia hilang gitu. Kalau dalam istilah hamzah wasal itu seperti alif. Jadi ada kaidah mengatakan al-alifu la bil harakatil abada. Alif tidak menerima harkat selama-lamanya. Tetapi di situ apabila di depannya atau di sebelumnya ada huruf yang berharokat. Tapi kalau dia di awal kalimat tetap diberi barisnya seperti alhamdulillah ketika disambung dengan bismillah gitu. Itu nanti kita contohkan membacanya. Nah, sedangkan alif lam itu terbagi dua bahagian. Pembahasannya dalam lam ta'rif atau dibilangkan alif lam samsiyah, alif lam qamariyah. Kalau alif lam samsiyah dia diidghamkan kepada huruf setelahnya. Sedangkan alif lam qamariyah diizharkan, dijelaskan dia bacaan huruf lamnya. Nah, jadi sudah mengerti dengan kaidah-kaidahnya ini. Sekarang cara menyambungnya gimana gitu. Cara menyambung dia yang pasti nafas kita itu harus memang panjang. Nah, tetap dibaca dengan benar. Ada dia yang tidak bisa dibaca, tetap dia haknya itu diberikan seperti mat lazim ya, seperti waladdallin. Nah, waladdallin itu dia harus tetap panjang karena dia sudah menjadi bacaan yang lazim. Karena apa? Ciri-cirinya itu ada dibilangkan dia mad atau dibilangkan dia mad lazim ketika ada mad tabi'i di depannya hurufnya bertasdid. Nah, begitu. Nah, langsung saja kita contohkan bacaannya. Kita sambung 2/2 ayat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu dibaca harokatnya mima. Yang pertama Ar-Rahmanir-Rahimi. Nah, huruf sesudahnya itu Maliki. Nah, jadi Mimaliki Yaumiddin. Nah, itu jelas karena dia sama-sama harokatnya dibaca. Jadi seperti nanti lagi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, kenapa dibaca nuh?
Nah, seperti tadi tuh hamzah wasol ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, karena di akhir kalimatnya nun itu berharkat dhammah, maka gugurlah hamzah wasol yang sebelumnya dibaca ihdinas siratal itu tadi. Karena kumpul dua sukun, maka masukkan dia kepada yang setelahnya. Jadi yang dikenakan itu huruf hanya. Jadi nuhdinas siratal mustaqim. Nah, sedangkan tadi bismillahirrahmanirrahim milham, nah itu masuknya alif lamnya itu di alhamdulillah adalah alif lam qamariyah, diizharkan lamnya, dijelaskan karena huruf sesudahnya adalah ha. Nanti alif lam qamariyah dan samsiyah itu dibagi dua. 14 masuk kepada samsiyah, 14 lagi masuk kepada qamariyah. Nah, mana lagi yang dia ada alif lam samsiyahnya? Misalnya alhamdulillah disambung kepada huruf ar-rahmannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Nah, dibacanya narroh. Kenapa begitu? Karena di situ ada hamzah dan ada alif lam dan setelahnya huruf ra. Nah, itu masuk kepada bacaan hukumnya huruf alif lam samsiyah, yang dibaca itu ra-nya, jadi lamnya hilang, dia tetap ada. Kenapa dibilang samsiyah atau qamariyah? Bulan dan matahari itu sama-sama ada wujudnya. Akan tetapi kalau matahari kita melihatnya tidak bisa silau, tapi dia tetap ada. Beda sama bulan, dia ada tapi bisa dilihat. Itu maksudnya di antaranya. Di antara maksudnya seperti itu. Jadi alif lamnya tetap ada tapi tidak dibaca. Karena dia dilewatkan, disamarkan, diidghamkan kepada masuk kepada huruf setelahnya. Mungkin penjelasan ini cukup buat teman-teman. Selamat menjalankan ibadah puasa. Rajin-rajin sholat tarawihnya di rumah. Semangat menjadi imamnya, bagusi bacaannya. Jadi saya mau mencontohkan semuanya gitu. Kita coba baca suratul Fatihah itu satu kali jalan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca dengan hadar supaya kita habiskan semuanya satu nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, membaca satu nafas harus memiliki nafas dan daya tahan tubuh kita harus memang betul-betul sehat agar bisa membacanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan kepada teman-teman saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga apa yang diupayakan mendapatkan ridho dari Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.